Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Rahasia agung ibadah Kristen. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius pukul 3:16. Beribadah adalah perbuatan bakti kepada Tuhan, karena itu sering disebut kebaktian. Kebaktian yang dipahami sebagai liturgi yang harus maksimal sepertinya sering membuat orang jauh dari berbakti kepada Tuhan tetapi sedang bergulat dengan liturgi. Jika liturgi ada yang salah, lalu pihak yang merasa tuan atas liturgi itu merasa kecewa dan ia menuntut supaya liturgi harus sesuai dengan kemauannya. Rahasia ibadah Kristen yang disebutkan adalah bagaimana orang mendalami karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Beberapa rahasia ibadah yang perlu dihayati adalah kerendahan hati dalam penampakan Allah di dalam rupa manusia yang bertentangan dengan manusia yang sering suka mengambil tempat Tuhan dalam kehidupan ini. Kebenaran Tuhan Yesus itu ada dalam Roh Kudus tetapi sering orang tertentu mematok diri dan semua yang ada padanya sebagai kebenaran dan semua orang di luar garis itu adalah salah. Tuhan diangkat dalam kemuliaan adalah keadaan ia kembali kepada Bapa sebagai yang telah melakukan tugasnya dengan setia dan bukan karena ia berdiri di depan sebagai tokoh sanjungan bagi seluruh manusia. Rahasia agung ibadah Kristen adalah beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya dan bukan sekedar untuk mempercantik diri demi kemuliaan di dunia ini. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur 111:1. Persembahan yang berkenan. 1. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4:4. Setiap kita pasti punya kerinduan yang sama yaitu apapun yang kita kerjakan ibadah, pelayanan, dan juga persembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu sesuai dengan kemauan Tuhan, diterima olehnya. Kita pasti tidak berharap bahwa persembahan kita waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, yang kita berikan kepada Tuhan menjadi sia-sia, ditolak dan diabaikan Tuhan. Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Petik 2. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ayat 3-4. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, namun tidak persembahan Kain. Mengapa? Kalau kita teliti lebih dalam, Tuhan terlebih dahulu memperhatikan pribadi, setelah itu baru persembahannya. Dikatakan, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ayat 4-5. Artinya, siapa yang memberikan persembahan itu menjadi perhatian utama Tuhan dan jauh lebih penting dari persembahan itu sendiri, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita.
Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. 1 Tawari 28:9. Dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu dalam kondisi benar dan memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan bisa kita sogok atau suap dengan persembahan kita, sementara kita sendiri hidup dalam ketidaktaatan. Jangan bangga dahulu jika kita merasa telah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan atau bahkan menjadi donatur gereja bila hal itu semata-mata untuk menutupi dosa-dosa kita. Ketaatan seseorang adalah hal utama yang akan menentukan apakah persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Persembahan yang berkenan. 2. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ibrani 11:4a. Selain melihat pribadi dari si pemberi persembahan, Tuhan juga sangat memperhatikan motivasi hati. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan karena persembahannya tidak sesuai dengan kehendaknya. Alkitab mencatat bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, artinya ia memberi sekadarnya, tidak memberi yang terbaik dan tidak dengan sepenuh hati. Berbeda dengan Habel yang mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Dalam hal ini Habel memberi yang terbaik dari yang dimilikinya. Ia tidak memberi secara asal, melainkan mempersembahkan domba-domba yang terpilih, yaitu yang sulung dan gemuk. Mempersembahkan yang sulung sebagai bukti bahwa ia sangat menghargai dan menghormati Tuhan. Setelah persembahannya ditolak Tuhan, Kain menjadi marah, panas hati, dan mukanya menjadi muram. Reaksi kemarahan adalah tanda ketidakmurnian hati Kain saat memberi. Ia memberi dengan harapan beroleh suatu balasan, baik itu berupa pujian atau sanjungan dari orang lain, dan sikap hati yang salah inilah akhirnya mendorong Kain untuk melakukan perbuatan jahat, yaitu tega membunuh Habel, yang adalah adik kandungnya sendiri, sementara Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar-benar tulus. Kerelaan hati dan kasihnya yang besar kepada Tuhan menjadi dasar baginya untuk memberikan yang terbaik. Inilah tindakan iman. Habel memberi bukan menurut kehendak sendiri, tapi memberi sesuai standar yang diinginkan Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11:6. Segala sesuatu yang kita kerjakan dan perbuat untuk Tuhan, ibadah, pelayanan, dan memberi persembahan haruslah dilandaskan kepada iman yang benar kepada Tuhan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus pukul 2:22. Persembahan harus dilandaskan pada motivasi yang benar dan dengan iman, yang olehnya kita akan selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ilustrasi, seutas senar kecapi. Alkisah, di atas kerangka sebuah kecapi kayu yang diukir halus, terpasang seutas senar tembaga. Ketika pertama kali dipasang, senar itu dibiarkan mengendur tanpa tarikan.
Dalam keadaan itu, ia merasa sangat aman dan nyaman. Tidak ada beban yang menekan dan tidak ada risiko untuk putus. Namun, setiap kali ada sentuhan yang memetiknya, senar yang kendur itu hanya menghasilkan bunyi yang redup, sumbang, dan hampa, suara yang tidak memiliki keindahan sama sekali. Suatu sore, sang pemusik mengambil kecapi tersebut dan mulai memutar pasak kayu di ujungnya. Seketika itu juga, senar tembaga merasakan tubuhnya ditarik kencang. Pasak diputar makin jauh, membuat ketegangan menyergap dari ujung ke ujung. Senar itu merasa ditarik hingga ke batas kemampuannya. Rasa tegang itu begitu hebat hingga ia berpikir bahwa tubuhnya akan segera pecah dan putus menjadi dua. Namun, sang pemusik tidak pernah memutar pasak secara sembarangan. Matanya fokus, telinganya mendengarkan dengan cermat setiap getaran kecil, dan tangannya mengendalikan tarikan itu dengan kepandaian yang tinggi. Ia tahu persis titik ketegangan yang pas agar senar itu tidak rusak, melainkan mencapai nada yang sempurna. Ketika pasak akhirnya dikunci dan jemari sang pemusik memetik senar yang tegang itu, keajaiban suara seketika tercipta. Bukan lagi bunyi sumbang yang hampa, melainkan gema nada yang begitu jernih, merdu, dan membahana memenuhi seluruh ruangan. Ketegangan yang tadinya dirasakan sebagai tekanan yang menyakitkan, ternyata adalah satu-satunya cara agar senar itu dapat menghasilkan harmoni musik yang sangat indah. Dalam kehidupan ini, kita sering kali merindukan hidup yang sepenuhnya santai tanpa tekanan, tanpa tanggung jawab yang berat, dan tanpa ujian. Kita mengira bahwa kenyamanan tanpa beban adalah kondisi terbaik bagi jiwa kita. Padahal, kehidupan yang tidak pernah ditempa, ditarik, atau diberi tantangan sering kali menjadi hampa dan tidak menghasilkan dampak apapun bagi sekitarnya. Tekanan, ujian, dan rasa tegang yang kita alami dalam hidup bukanlah tanda bahwa Tuhan sedang berusaha menghancurkan kita. Sama seperti seorang pemusik yang mengencangkan senar instrumennya, Tuhan seringkali mengizinkan kita berada dalam situasi yang tegang, untuk menyesuaikan nada kehidupan kita agar selaras dengan maksud mulianya. Jangan panik ketika kamu merasa sedang ditarik atau ditekan oleh keadaan. Percayalah bahwa tangan Sang Pembuat hidup sedang memegang pasak kehidupanmu, dan Ia tidak akan pernah membiarkanmu ditekan melebihi batas kekuatan yang kamu miliki. Dari ketegangan yang dikelola dengan iman itulah, lagu kehidupan yang paling indah akan terpancar. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1:2-3